Beli kemana ya? Katanya sih udah di deket sini. Tapi kenapa aku keliling-keliling dari tadi nggak nyampe-nyampe ya? Atau ada kendala kali ya? Rif, Aku pikir kamu udah nyampe sini dari tadi. aku capek banget. Sebenarnya aku udah agak lama nyampe sini. Cuman, tapi kamu jangan marah kalau misalkan aku cerita. Iya, itu masih nggak tahu ya ceritanya, kan aku juga nggak tahu. Jadi aku tuh barusan ketemu sama mantan aku sebelah sini. Dan dia tuh tiba-tiba nyegat aku bareng sama temennya. Ya terus kamu baru pulang dari luar kota, kamu disambut sama mantan kamu, bukan disambut sama aku. Gitu maksud kamu? Enggak, maksud aku cerita kayak gini biar kamu itu nggak salah paham. Daripada kamu tahu dari orang lain, mending aku yang ceritain sama kamu. Boleh jangan marah ya, Bu. Ya udah deh, kita nggak usah bahas itu. Nah, Tapi awas ya, kalau kamu sampai ketemu sama mantan kamu lagi, aku nggak mau tahu. Kalau kamu kelihatan mantan kamu dari jauh, kamu harus pergi dan kamu nggak boleh nyapa duluan atau dengan alasan apapun. aku janji sama kamu, aku nggak bakalan ketemu lagi dan aku bakalan cuekin. Bu Putri kemana sih? Oh, jangan-jangan udah ada di dalam ya? Kok nggak ngomong kalau udah sampai sini? Di telepon juga gak diangkat-angkat. Wah, masih kena macet. Kerjaan juga masih banyak. Orang yang ditunggu-tunggu belum datang. Pak Arif, Iya, Bu Putri. Gimana? Kena macet? lumayan sih Pak, soalnya ini kan udah sore dan udah waktunya semua pulang kantor, jadi ya lumayan macet sih. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Pak Arif ngajak ketemu di sini ya? Kita kan bisa ketemu di kafe atau ketemu di tempat yang lain. Ya kebetulan saya juga ada acara sih ntar lagi udahnya ini di daerah sini juga, makanya sekalian kita ketemu di sini aja. Gimana Bu tentang pembicaraan kita yang semalam soal ya kan saya mau nyoba buka showroom baru gitu. Soalnya showroom yang kemarin udah jalan banget dan lancar banget, dan saya ada ide untuk buka showroom yang berikutnya. Dan tentang dana yang saya ajukan sama Bu Putri gimana? Jadi gini Pak Arif, dana yang Pak Arif ajukan semalam itu kan lumayan besar, dan untuk tabungan saya itu kayaknya kurang deh Pak. Jadi hanya menutupi setengah dari yang Pak Arif ajukan. Tapi Pak Arif jangan khawatir, karena saya bakal minta tolong sama pacar saya, dan kebetulan pacar saya bisa bantu. Tapi saya nggak bisa jamin itu, tapi saya bakal omongin ini semuanya sama pacar saya, karena pacar saya juga sering ngasih dana sama orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya mohon diusahakan Bu ya, soalnya ya dengan adanya showroom baru itu nanti juga saya akan mengerjakan beberapa orang, dan untungnya nanti kita bisa bicarakan bersama. Itu kira-kira kepastiannya kapan Bu? Kebetulan saya juga mau ketemu sama pacar saya hari ini, dan saya juga bakal jelasin semuanya. Dan mungkin hari ini Pak Arif sama saya bisa ngobrol masalah dana itu bareng sama pacar saya. Boleh Bu, boleh banget. Kebetulan saya juga nggak ada acara yang sangat mendesak, mungkin ntar lagi cuma ketemu sama beberapa orang yang mau jual mobil aja kayak gitu. Dan kebetulan pacar saya juga punya usaha showroom Pak. Oh, Jadi ya? mungkin itu bisa Nanti biar kita sharing-sharing. Ini showroomnya di kota ini atau di luar kota atau gimana? di kota ini ada, di luar kota juga ada. Iya, saya juga nggak terlalu tahu sih sama beberapa pemilik showroom di sini, tapi sebagian besar pasti kenal lah kayak gitu. Walaupun kita nggak pernah ketemu, mungkin tahu nama aja gitu. Iya. Ya kira-kira kapan nih? Ntar lagi saya ketemu sama pacar saya, habis gitu kita ketemu langsung. Oh, kita pindah tempat atau di daerah sini? Sepertinya daerah sini aja, supaya kita nggak terlalu jauh juga, dan biar nggak terlalu lama mencari tempat juga Pak.
Kalau di sini kan kita bisa ngomong secara langsung. Gimana kalau menurut Pak Arif? Iya bagus banget Bu, dan jadi kita nggak perlu cari tempat lain. Misalkan emang mau di sini ya syukur, alhamdulillah gitu, biar cepet selesai dan biar segera terrealisasi aja. Iya bagus deh. Saya juga berharap Pak Arif menggunakan dana itu. Iya Pak Arif pasti ngerti lah. Ya pasti saya gunakan sebaik mungkin Bu, dan saya juga gak bakalan ngecewain orang yang udah bantuin saya. Dan ya mungkin lain waktu pacar Bu Putri atau Bu Putri butuh bantuan saya pasti bakal siap kok untuk bantu kalian. Saya ngasih dana sama Pak Arif karena saya sama Pak Arif kenalnya juga udah lumayan lama dan kita juga udah sering berbisnis bareng-bareng. Saya percaya kalau Pak Arif bisa memegang janji-janji Pak Arif. Ya Ibu nggak perlu khawatir, Ibu udah kenal sama saya lama dan Ibu udah tahu gimana kinerja saya. Dan ya Ibu nggak telepon pacarnya atau gimana? Siapa tahu udah ada di sekitar sini biar nggak bingung nyarinya nanti. Kayaknya pacar saya udah ada di sekitar sini. Ya udah kalau gitu saya ketemu sama pacar saya dulu, habis gitu baru saya temenin sama Pak Arif ya. Oh gitu. Oh ya udah, nanti kalau sudah ketemu Ibu langsung telepon saya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya. Akhirnya punya dana untuk bangun showroom yang berikutnya. Dengan banyaknya showroom, nantinya usahaku juga bakal ngasilin uang yang banyak. Nah, dengan ini kan juga bisa membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang masih susah cari uang. Sekarang tinggal nunggu telepon dari Bukti. Ini anak kemana sih, kok belum ada datang? Katanya tadi udah di perjalanan. Di sini ya tempatnya. Kata Pak Arif sih kita bakal ketemu klien di sini. Pak Arif tuh mau buka showroom lagi tahu. Terus dengar juga. Terus showroom yang baru nanti katanya kita handle. Karena kita udah lama banget kerja sama Pak Arif. Kira-kira Pak Arif buka cabang showroomnya tuh cuma satu atau banyak ya? Kayaknya kalau sama yang kliennya ini nih kita baru satu deh persetujuannya. Mungkin yang lain bakal sama klien yang lain. Gue denger kliennya ini tuh jadi pemodal terbesar tahu di perusahaan kita. Serius? Iya, aku jadi kepo deh. Siapa sih kliennya masih muda atau udah? Berarti ini bisa jadi showroom yang baru bakal lebih besar dan lebih banyak lagi. Bisa jadi sih, karena ini tuh bener-bener dapat investasi dari katanya ya, itu investasinya besar banget. Keren banget. Aku jadi pengen kenalan sama investor itu. Kamu nggak tahu? Nggak tahu lah, kan kita baru mau ketemu sekarang. Tapi kita udah sering ketemu sama investor-investor sebelumnya. Yang ini baru. Kayaknya sih baru ya, soalnya kan kita nggak pernah tahu dan Pak Arif juga nggak bilang siapa. Iya juga sih. Tapi kamu bukannya punya fotonya ya? Nggak ada. Ya, terus gimana cara kita? Pak Arif mau kesini ya? Kan kita ketemu Pak Arif dulu. Setelah ketemu Pak Arif, kita baru ketemu sama klien yang katanya Pak Arif itu. Udah deh, bagus kalau gitu. Ya udah mending kita. Takutnya malah bingung, ya kan? Ya udah mending jalan ke sana aja kali ya. Pak Arif ada di mana sih? Kita cari aja. Gak enak kalau nelpon, aku takut deh sama Pak Arif. Ya udah yuk. Bentar. Kamu nggak gugup mau ketemu sama investor itu? Sebenarnya kan kita udah terbiasa ya ketemu investor yang sebelumnya. Tapi kan investor sebelumnya tuh cuma nyumbang seberapa persen sih di perusahaan kita. Yang ini gede banget ya, aku dengar. Ya tapi Arif sih gitu ya. Tapi aku herannya kenapa harus di luar sih? Biasanya kan kita ketemunya di kafe atau langsung ke showroom kita. Iya, tumben banget ya ketemunya di taman kota kayak gini. Nggak ngerti deh aku. Tapi ini emang kemauan si investor itu ya? Mungkin sih ya. Kan kita cuma dikabarin sama Pak Arif, kita bener-bener nggak tahu siapa investornya. Kita harus banyak nanya sih sama Pak Arif. Takutnya nanti kita malah bingung mau ngejelasin apa. Soalnya kan pembagian segala macamnya bukan kita yang pegang proposalnya. Tapi Pak Arif nggak nyuruh kita bawa file apa-apa. Ya, makanya bingung. Takutnya tiba-tiba dimintanya file yang nggak kita siapin gitu. Tapi kita harus siap sih. Ya Ya kan, Pak Arif pasti
nyuruh kayak kita kayak Pokoknya- ini berarti percaya sama kita ya kan? Ini juga kesempatan buat kita. Siapa tahu abis ini gaji kita dinaikin. Siapa tahu kita kan? dapat satu mobil keinginan kita di showroom, ya kan? Betul. Udah yuk. Ini bukannya Bayu yang miskin itu enggak sih? Iya kan, Bay? Enggak. Bay, kamu ngapain sih di sini, Bay? Aku habis dari luar kota ini. Jadi aku udah kampung sekarang. Oh, kamu abis dari luar kota bawa koper-koper begini. Kamu nggak Maksudnya? ada tempat tinggal atau gimana sih, Bay? Kamu tinggal di pinggiran-pinggiran kayak gini, kamu tinggal di mana-mana? Atau kamu tuh emang ngerantau gara-gara kamu susah banget, Bay? Atau enggak di perantauan dia tuh udah bangkrut, Win, udah gak dapat kerjaan, makanya pulang lagi. Ya, tapi Penampilannya gembel gini. Kalau orang miskin kayak dia di perantauan pasti jadi buruh, ya kan? Betul. Pasti kerja serabutan. Mau kerja apa lagi sih orang kayak gini, Win? Ini paling juga ini baju-baju rongsokan ya kan? Ups, Win, itu tuh banyak pemainnya tahu. Iya, maaf. Ya kamu kurang ajar banget ya. Kurang ajar. Selama ini aku nggak pernah ada masalah sama kamu. Dan kamu gitu. Apa? Udah ya, Win. Aku juga nggak pernah ada masalah sama kamu. Emang iya. Atau jangan-jangan kamu nggak terima soalnya dulu pernah aku putusin, Win. Dih, care banget. Justru kamu tuh harusnya bersyukur banget putus dari cowok kayak gini, Win. Tapi itu jadi malu banget tahu Via. malu banget punya mantan kayak gini maksud kamu. Iyalah, dia tuh mantan terburuk yang pernah aku kenal. Win, kamu hati-hati ya, Win. Kalau Emang iya? aku ngomong apa aja, Win. Aku kesini pulang kampung bukan buat ketemu sama orang seperti Ya terus aku. kita pikir kita mau ketemu gitu sama orang miskin kayak kamu. Terus ngapain tadi saya kenal sama aku? Karena aku juga. kamu kayak nggak ada jalan lain atau sengaja ya kamu mau caper sama kita ya? Atau enggak dia dari jauh udah kelihatan kamu, Win, makanya dia tuh lewat sini Bisa sengaja. jadi, kelihatan banget modusnya, kelihatan. Aku nggak tahu ya mimpi apa semalam bisa aku ketemu sama kuntilanak seperti kalian. Kuntilanak kamu bilang, kurang ajar nih. Kita udah tampil cantik kayak gini dibilang kuntilanak, dia nggak lihat penampilan Kita dia ini ya. di sini mau ketemu sama klien. Kita tuh bukan udah jadi kayak cewek kamu. karir, tahu nggak sih? Ya aku nggak nanya kalian mau jadi wanita karir, mau jadi kuntilanak atau mau jadi apa? Ih, kamu tuh Itu bukan urusan aku. Udah deh, kalian ini udah ngebuang waktu aku berapa menit di sini. emang pengangguran kayak kamu ngapain? Lagian kamu tuh nggak berguna. Orang tua kamu juga pasti malu punya anak kayak kamu. Iya kan? Win, Apa? Kenapa? Kamu nggak terima? ya aku nggak terima lah. Aduh udah deh, Bay, mending kamu pergi deh dari sini. Ya nih, bawa nih koper kamu. Ngapain sih pakai lewat-lewat di Gembel sini kayak segala? gini ngapain juga? Atau enggak kamu tuh tetap di perantauan sana deh biar gak jadi sampah masyarakat deh di sini. Ih, iya bener banget, kamu tuh sama masyarakat. Gak ada yang peduli sama kamu tuh gak penting. Dari tadi aku diem ya sama kalian berdua. Terus, Kalian kok tambah jahat di sini? Aku udah berusaha ngalah ya. Tapi jangan buat aku juga emosi sama kalian. emosi kenapa? Kamu sakit hati ya? Karena Lagian emang keadaan kamu yang rendahan. kali. Iya, harusnya kamu tuh malu, Bay. Aku pikir kamu semakin dewasa, semakin sukses bakalan ngerubah sikap kalian berdua. Tapi ternyata kalian malah tambah lagi. Maksudnya? Sikap apa sih? Kita harus sopan gitu sama kamu. Ngomong sesuai faktanya ya kan, Win? Iya, masa kita harus sopan sih sama dia? Sopan tuh sama atasan yang ngasih duit sama kita. Kamu ngapain? Kamu gak ada... Kalian kan cuma karyawan ya. Dan Sebentar lagi kita bakal jadi pemilik satu showroom terbesar di kota ini. jadi showroom. Oh, berarti kalian cuma ikut semua orang. Ih, kurang ajar banget sih kan. Daripada kamu gak ada apa-apanya. Coba deh bandingin sama kamu. Emang kamu udah jadi apa sekarang, Bay? Tempat urusan kalian. Ya, emang bukan urusan kita. apa Iya, kalau lagian kamu kita tuh juga. kita tahu kamu jadi apa sekarang, jadi gelandangan kan? Sekarang gini, mau setinggi apa jabatan kalian, tetap cuma sekedar karyawan dan minta gaji sama orang yang punya showroom. Ya terus Aku meskipun nggak kerja apapun, tapi aku nggak punya atasan siapapun dan nggak ada yang berani buat perintah aku. Ya, orang terus kamu bangga gitu sama keadaan kamu? Orang pengangguran Apaan sih mana gak punya jelas banget? atasan ya kan, Win? Iya, kamu minta-minta duit kan sama orang-orang di sini? Itu lebih memalukan, Bay. Atau jangan-jangan dia tuh emang tiap harinya bawa-bawa koper gini deh, Win? Atau dia nggak pernah pulang dari perantauan? Atau Iya. dia emang udah gelandangan di sini Bisa aja jadi gitu? dia tuh emang gelandangan nanti tidur di mana-mana, di kolong jembatan juga bisa jadi. Dan ini bisa jadi dia tuh nyolong sekali-kali, ya kan? Bisa juga sama Bener juga sih, Win. ngomong sama orang yang mulutnya nggak pernah bisa.
sekolah. Apaan Kayak sih? gini nih, kalau sekolah bolos terus, nggak dapat pendidikan juga. Ya terus, kamu nggak pernah bolos nggak jadi apa-apa? Kita lihat aja nanti. Lihat apa? Kebetulan udah pindah juga ke kota ini. Kalau Kamu kalian ngapain kerja sih di jadi sono, males? otomatis kalian bakalan kenal sama orang yang kalian tinggal di depan kalian. Kamu mau ngemis di depan Ngapain showroom? banget kita sok kenal sama dia ya kan? Kamu jangan sok kenal ya sama kita berdua. Oke, aku bakalan berusaha nggak kenal sama kalian, tapi awas kalau kalian yang sok kenal sama aku. Ini ngapain? Ngapain kita nggak butuh Malu juga lah, ya ngomong orang aja kayak sama kamu. gitu. Di sini malu, apalagi sok kenal. Ih, udah sana pergi, ngapain sih kamu di sini? Kamu modus kan ya ini ya? Jangan dikata-katain. sampai, Win. Ih, sakit tau. Itu beneran kamu punya mantan kayak begitu? Udah ya? jangan. Nyesel banget malu. sih, nyesel banget sih aku kalau jadi kamu tuh punya mantan kayak begitu. Ih, jangan gitu lah. Aku malu tahu. Awas ya kamu bilang dia mantan aku. Udah tulis aja deh. Bayu kemana ya? Katanya sih udah di deket sini. Tapi kenapa aku keliling-keliling dari tadi nggak nyampe-nyampe ya? Atau ada kendala kali ya? Aku pikir kamu udah nyampe sini dari tadi. Aku capek banget. Sebenarnya aku udah agak lama nyampe sini. Cuman tapi kamu jangan marah kalau misalkan aku cerita. Iya, itu masih nggak tahu ya ceritanya, kan aku juga nggak tahu. Jadi aku itu barusan ketemu sama mantan aku di sebelah sini. Dan dia itu tiba-tiba nyegat aku bareng sama temennya. Ya akhirnya dia ngata-ngatain aku. Ya tapi aku nggak terlalu ngeladenin juga. Akhirnya aku pergi dan aku kesini. Kamu marah ya? Terus aku harus percaya kamu dari segi mananya? Ya dia kan ngata-ngatain aku. Dan aku juga nggak ngelihat kalau misalkan ada dia duluan yang ngeliat aku dan dia ngata-ngatain aku. Kamu pasti tahu kan, Bay, kalau cerita dari omongan tanpa bukti itu bisa dimanipulasi. Iya sih, tapi Tapi dia itu kerja di showroom. Katanya sih kerja di showroom. kamu tahu? Dia bilang sama aku karena dia ngira aku tuh pengangguran. Aku tuh masih tetap kayak dulu, jadi orang miskin, orang nggak punya kerjaan. Akhirnya dia pamer karena dia sebentar lagi katanya mau pegang showroom sendiri, mau dibiayai sama bosnya. Kok kamu Ya, aku tahu juga? Ya dia bilang karena dia sombong sama aku. Dia tuh ngata-ngatain aku pun, dia intinya tuh mau pamer pekerjaannya dia sama aku. Intinya dia tuh mau merendahkan aku. Tapi itu nggak penting. Yang terpenting sekarang aku udah ketemu sama kamu dan aku kangen banget sama kamu. Aku udah lama banget di luar kota. Dan selama ini komunikasi kita kan cuma lewat video call aja, lewat chat aja. Jadi aku nggak mau tengkar pas lagi ketemu kayak gini sama kamu. Ya terus kamu baru pulang dari luar kota, kamu disambut sama mantan kamu, bukan disambut sama aku. Gitu maksud kamu? Ya, maksud aku cerita kayak gini biar kamu itu nggak salah paham. Daripada kamu tahu dari orang lain, mending aku yang ceritain sama kamu. Kamu jangan marah-marah ya. Kan aku juga nggak ada hubungan apapun sama mantan aku itu. Dia itu cuman bagian dari masa lalu aku. Tapi aku kesel juga karena aku tadi sampai didorong sama dia. Dan didorong, Kamu kesel atau seneng? aku bukan seneng Put. Namanya orang didorong pasti kesel Put. Dan tadi aku juga koper aku sampai dilempar ke aku juga. Untung aja dia perempuan, aku laki-laki, udah aku hajar Put. Ya terus kalau perempuan kamu mau ngapain? Ya kan aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa aku hajar juga kan. Karena aku laki-laki, seandainya sama-sama laki-laki, udah pasti aku hajar. Aku nggak kira ngomong sama kamu. Kamu jangan marah ya. Bentar lagi aku bakalan traktir kamu apa aja yang kamu mau, dan aku bakalan ajak kamu jalan-jalan. Oh ya, aku juga bakalan bawa kamu ke showroom aku yang baru, biar karyawan-karyawan aku tahu calon istri aku. Lagian kita juga udah mau nikah Put. Kamu kenapa sih masih tetap cemburuan? Dan gak cuma satu orang yang kamu cemburuin, sama semua perempuan, bahkan rekan kerja aku juga kamu cemburuin. Tapi itu semua aku artikan sebagai rasa sayang kamu sama aku Put. Boleh jangan marah ya Put. Ya udah deh, kita nggak usah bahas itu.
Nah, Tapi awas ya, kalau kamu sampai ketemu sama mantan kamu lagi, aku nggak mau tahu. Kalau kamu kelihatan mantan kamu dari jauh, kamu harus pergi dan kamu nggak boleh nyapa duluan atau dengan alasan apapun. aku janji sama kamu, aku nggak bakalan ketemu lagi dan aku bakalan cuekin. Aku janji sama kamu. Dan itu pun ketemunya juga nggak sengaja barusan Put. Kan jalan ke sini cuma satu arah lewat jalan sebelah sana. Jadi aku minta maaf ya. Oh ya, tadi kamu telepon aku. Kamu juga bilang kalau misalkan kamu mau ngomong sesuatu sama aku. Oh iya, jadi gini baik, ada rekan kerja aku, dia mau ngajuin dana sama aku. Dan dia juga mau buka usaha showroom yang baru. Tapi dananya itu terlalu besar dan tabunganku cuman separuh dari dia yang minta. Oh maksud kamu mau investasi di showroom dia. Ya udah nggak apa-apa daripada uang kamu nggak dipakai. Kalau misal Tapi dana aku nggak cukup, cuma separuh dan aku mau minta tolong sama kamu. Kalau kamu bisa bantu, aku minta tolong bantu dia dong. ya aku bakalan bantu kok. Kalau misal memang itu ada hubungannya sama kamu dan kamu percaya sama orang itu. Dia orangnya jujur kok, baik. Ya udah, tapi ada satu syarat ya. Kamu harus maafin aku karena aku tadi nggak melakukan apapun Put. Ya kan di situ nggak ada aku, kenapa aku harus maafin kamu? Ya udah, biar waktu aja yang membuktikan deh. Lagian dia juga kerja di showroom, pasti bakalan kenal juga sama kamu. Dan aku nggak tahu showroom mana yang jelas. Kalau showroom sekitaran sini, nanti pasti bakalan kenal sama aku karena aku bakalan bermitra juga sama mereka. Apalagi kamu udah buka jalan kayak gini. Terus aku harus maafin kamu. Kalau kamu nggak maafin aku harus gimana Put? Karena aku udah jujur sama kamu. Nanti aku nggak bilang sama kamu, dikira aku terlalu banyak rahasia. Hal nggak penting aja kayak gini aku kasih tahu sama kamu. Apalagi hal yang sangat penting. Iya udah deh, karena hari ini aku butuh sama kamu, aku maafin kamu. Kok kamu maafin cuma karena butuh aja? Ya karena aku juga nggak mau panjang lebar kalau cuma masalah kayak gini. Seharusnya kamu pakai alasan karena aku sayang sama kamu, aku bakalan maafin kamu. Sama kayak aku Put. Setiap kamu ada masalah, aku selalu bilang, karena aku sayang sama kamu, aku selalu maafin kamu. Aku pernah punya salah ya sama kamu. Banyak, tapi aku nggak ngomong. Ya udah, kalau kayak gitu, sekarang kita ketemu sama rekan kerja. Tapi salah aku apa? Gak ada. Pak Arif. Kemana aja sih kalian? Maaf Pak, barusan kita masih Kita masih ketemu orang yang nyebelin banget. Iya Pak. Ya seandainya tadi saya nggak jadi ketemu sama orang yang udah mau investasi dan ngasih uangnya, saya bakal marah-marah sama kalian. Udah tahu janjian jam berapa, datang jam berapa. Ya, Emang klien kita udah datang ya Pak? udah tadi, sebelum kalian datang emang udah datang. Tapi ya sebenarnya dia punya separuh sih. Tapi untungnya katanya pacarnya mau nyukupin, jadi rencana ini bisa terrealisasi cepatnya. Terus ini udah selesai Pak. Nah, ya ini. Bu Putri. Ya kenalin, ini karyawan saya di showroom. Jadi mereka nanti yang bakal pegang di showroom yang bakal saya buka. Maaf Pak. Dan ini juga pacar saya mau saya Oh. sama Pak Arif yang bakal ngasih dana dari separuh yang kurang. Ya, selamat datang di kota. Mereka berdua siapa? Mereka karyawan saya di showroom Pak. Rencananya mereka bakal saya pegangin showroom yang ntar lagi saya bangun. Kamu tahu nggak siapa orang yang mereka? Jadi Windy ini yang aku cerita sama kamu, yang mantan aku, dan orang ini yang juga selalu ikut-ikutan menghina aku dari dulu. Karena aku udah bilang sama kamu bakalan kenal sama aku. Baik, kita nggak bermaksud Udah deh. gitu. Kita minta Dari maaf. tadi ya, aku udah didorong sama kamu ya. Dan juga koper ini udah mau dilempar ke aku sama kamu. Maaf. Kita minta maaf banget Kayak gini, sama model kamu, guys. karyawan orang yang bakalan kamu investasikan dana kamu disuruh dia. Saya mohon maaf atas kelakuan karyawan saya. Udah gini aja. Kalian Mas. gimana sih? Saya bakalan tetap melakukan apa yang udah menjadi kesepakatan kamu dengan pacar saya. Asalkan nggak ada hubungannya sama mereka. Kalau mereka yang kerja di showroom yang bakalan nanti kita bangun, aku nggak bakal. Baik, mau. kita minta Dan kesempatan. aku bakalan larang pacar aku buat investasi di showroom kamu. Aku juga banyak showroom di sini dan bahkan aku udah buka 6 cabang di sini. Pak jangan pecat Pak. Kita Ingat minta ya. kesempatan lagi, Pak. Nasib orang tuh bisa berubah. Jika seandainya nanti ada konsumen yang dulunya orang miskin kalian celah-celah dan nggak jadi beli di showroom kita, gimana? Hah? Bener.
Orang kayak mereka emang nggak pantas buat kerja di tempat kayak gitu, apalagi di tempat kamu. Ini daripada nanti ke belakangnya kamu merugikan showroom saya. Lebih baik kamu belajar dulu gimana cara beretika agar kamu nantinya di tempat kerja kamu yang baru kamu bisa dihargai orang lain. Pak, tapi kita bener-bener mau berubah kok, Udah Pak. deh, aku dari tadi udah dikata-katain ya sama kamu. Baik, kita minta maaf deh, Bay. Kamu minta maaf, oke aku bakalan maafin. Tapi ini sanksi buat kalian berdua biar kalian nggak mengulangi kesalahan kalian lagi. Dan aku bakalan pikir-pikir lagi. Kalau misalkan aku masih ada rasa kasihan dan aku ngelihat kalian berdua udah nggak bersikap kayak gitu lagi, mungkin kalian masih bakalan kerja di tempat Pak Arif ini. Sekarang kalian pergi dari sini. Sebelum aku berubah pikiran, atau kalau enggak, aku bakalan suruh kalian pecat hari ini juga. Ayo udah ya, kita pergi deh, yuk. Saya minta maaf ya, saya cuma acting aja tadi soalnya saya kesel banget Pak Arif. Saya Dia yang udah bikin pacar saya kesel. Iya, Mereka saya- berdua. Iya, Saya kira saya malah ada hubungan sama mereka. saya ngerti perasaan Pak Bayu, dan saya juga nggak nyangka kalau mereka itu punya kepribadian seperti itu. Takutnya nanti kepribadian itu terjadi di showroom Pak, bisa-bisa konsumen kita bisa lari kalau misalkan punya pelayan seperti itu. Jadi kamu tetap setuju kan sama kerjasama ini? Sekarang ya kalau urusan masalah kerjasama ini aku bakal setuju. Sekarang kamu udah percaya kan kalau misalkan aku nggak bohong sama kamu dan kamu malah melakukan kesalahan lagi. Jadi jangan, aku bakalan maafin kamu asalkan kamu jangan kayak gitu lagi. Jangan nuduh aku yang enggak. Iya, aku janji. Udah Pak Arif, kalau kayak gitu nanti kita ngobrolin lanjut lagi ya. Yang penting kita udah sepakat. Iya, iya. Dan kamu awas buat kesalahan. Iya, Udah. sini aku bawain. Makasih ya Pak Arif. Silakan.